Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Pokemon yang suka sekali menjaga kebersihan. Dan ketika mereka bermalam di museum, terjadi fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dalam perjalanan ke Nagrane City, terdengar suara yang memanggil Satoshi dan kawan-kawan. Seorang wanita berlari tergopoh-gopoh menyuruh mereka untuk menunggunya. Wanita itu tersandung menabrak Satoshi dan Den, hingga mereka terjebur ke sungai. Berulang kali si wanita meminta maaf kepada Satoshi dan Den yang terlanjur basah kuyup. Satoshi lalu menanyakan siapa sebenarnya wanita ini. Tanpa menjawab, wanita itu lalu menghubungi Prof. Araragi dan menyerahkannya untuk berbicara dengan Satoshi. Satoshi mengatakan ia telah berhasil mendapatkan satu badge. Untuk itulah Prof. Araragi mengirimkan Bell, mengantarkan kotak badge yang lupa diberikannya kepada Satoshi. Bell merogoh tasnya mencari kotak badge. Bell kira ia lupa membawanya. Tapi untungnya setelah dicari-cari akhirnya ketemu. Satoshi yang mendapatkan kotak badge itu segera meletakkan kepunyaannya di dalam. Bell yang penasaran mau melihat badge yang dikumpulkan oleh Satoshi. Akan tetapi saat diserahkan tiba-tiba saja muncul Minccino yang merebut kotak itu. Satoshi mengejarnya, tapi perlu diakui Pokemon itu bergerak dengan sangat cepat hingga mereka kehilangan jejaknya. Bell menyarankan Satoshi untuk mencari badge yang baru saja. Satoshi bilang badge itu ia dapatkan dengan penuh perjuangan dan harus direbut lagi bagaimanapun caranya. Minccino diketahui adalah Pokemon yang sangat menyukai kebersihan. Terlihat dari dirinya yang sedang membersihkan kotak badge yang kotor. Bell pikir Pokemon itu akan cocok sekali dengan dirinya, sehingga ia pun berencana untuk menangkapnya. Bell mengeluarkan Pigneat yang merupakan evolusi dari Tappy. Sebelum bertarung, Minccino menyembunyikan kotak itu di dalam mulutnya. Secepat kilat, Minccino menghindari tackle Pigneat. Berikutnya, Pigneat melancarkan Flame Charge, yang sayangnya juga luput. Jauh berbeda dengan penampilannya, gaya bertarung Bell ternyata sangat ganas, puas. Minccino yang berada di atas pohon melancarkan Hyper Voice guna menghentikan pergerakan Pigneat. Lalu setelahnya menggelitikinya hingga Bell terpaksa memasukkan Pokemonnya ke Pokeball. Satoshi akan merebut kembali kotak itu dengan tangannya sendiri. Namun saat Pikachu siap bertarung, Oshawott keluar dengan sendirinya. Satoshi pun menyerahkan semuanya kepada Oshawott. Dikarenakan gerakannya yang cepat, Oshawott tidak bisa menghit Minccino. Ditambah lagi, ia kebingungan karena Bell juga ikut-ikutan memerintahkannya. Saat berpaling, Minccino itu tiba-tiba berada di atas pohon lagi. Minccino kemudian turun dan menggelitiknya di samping Double Slap. Oshawott pun langsung kalah ya guys ya. Oshawott menyuruh Pikachu untuk menggantikannya. Namun Minccino melarikan diri sambil tetap membawa kotak badge. Ini semua gara-gara Bell. Kalau saja Satoshi yang menghadapi Minccino dari awal, mungkin saja Pokemon itu bisa dihentikan. Bell tidak memperdulikannya, tapi tetap ingin menangkap Minccino. Ia pun meminta bantuan Satoshi. Satoshi terpaksa membantunya. Padahal rencananya Satoshi mau menantang Gym Leader. Tapi karena ada kejadian ini, rencananya gagal total. Dan berkata tujuan mereka masih jauh, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat melakukan pencarian, Bell menanyakan apakah ada barang yang bersinar. Dan pun menyerahkan sendok yang langsung diusap-usapkan ke tanah oleh Bell. Bell akan menggunakan sendok yang kotor sebagai umpan. Tak lama kemudian, Minccino benar-benar memakan umpannya. Segera Bell menarik tali yang diikatkan di panci untuk mengurung Minccino di dalamnya. Namun hal itu belum cukup untuk menghentikannya, sehingga Minccino bisa kabur. Sepertinya tidak ada cara selain bertarung. Jadi Satoshi meminta teman-temannya untuk mempercayakan hal ini kepadanya. Begitu menemukan Minccino, Satoshi mengeluarkan Sniffy untuk bertarung melawannya. Sniffy melancarkan Attract untuk menghambat pergerakan Minccino. Tapi Minccino yang berhasil menghindari membalasnya dengan move yang sama. Tidak disangka Minccino itu juga punya move Attract. Satoshi lalu mengandalkan Pikachu untuk bertarung.
Pikachu berpacu kecepatan dan bisa sedikit mengimbangi Minccino. Tapi kemudian terhenti saat Minccino melancarkan Hyper Voice. Pikachu berusaha bertahan dari serangan itu. Minccino melanjutkan dengan menggelitikinya, tapi Pikachu pantang menyerah, hingga Minccino itu kecapean sendiri. Pikachu yang melihat adanya kesempatan langsung Thunderbolt. Bell mencari Pokeball untuk menangkap Minccino, tapi kalau lambat sedikit saja Minccino itu akan kabur lagi. Begitu melihat Pokeball yang kotor, tanpa berlama-lama Minccino mendekati Bell dan masuk dengan sendirinya ke dalam Pokeball itu. Tanpa perlu bersusah payah, Bell bisa mendapatkan Minccino. Satoshi memanjat pohon untuk mengambil kotak badge-nya, dan setelahnya ia terjatuh dan tertimpa panci. Walaupun begitu, Satoshi senang mendapatkan badge-nya lagi. Setibanya di Pokemon Center, para Pokemon pun mendapatkan perawatan. Suster Joy mengatakan telur Pokemon Satoshi dalam keadaan sehat. Tiba-tiba saja Bell menantang Satoshi bertarung, yang tentu saja Satoshi akan meladeninya. Pertandingan pun dimulai antar Pikachu versus Picnic. Dengan gaya bertarungnya yang brutal, Picnic itu mendominasi jalannya pertarungan. Pikachu juga tidak mau kalah semudah itu. Pikachu menghantamkan Volt Tackle ke arah Picnic yang membalasnya dengan Flame Charge. Hasilnya Pikachu lebih diunggulkan dan memenangkan pertarungan ini. Bell mengatakan di pertemuan berikutnya ia akan menjadi lebih kuat dan menantang Satoshi bertarung lagi. Sedangkan Satoshi ingin melengkapi seluruh badge-nya guna mendaftar Unova League. Sementara itu di Nakrane City, tim Rocket telah tiba lebih dulu di sana. Menggunakan sebuah device mereka terlihat mengincar museum. Setelah mempersiapkan semuanya, tim Rocket pun beraksi. Sesampainya di Nakrane City, mereka bertiga terpukau dengan keadaan kota yang menampilkan berbagai keindahan di setiap sisinya dan memberitahukan lokasi gym berada di dalam museum. Mendengar hal ini, Satoshi segera mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana. Namun begitu tiba di museum, sayangnya tempatnya tutup. Satoshi mengetok-ngetok pintunya memastikan apakah ada orang di dalamnya. Di sebelah pintu masuk terpampang poster pameran harta karun yang akan diadakan hari ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang berteriak dari dalam museum. Kidachi lari dikejar-kejar fosil yang hidup. Ketika tiba di luar, Kidachi menunjukkan fosil yang mengejarnya. Tapi fosil itu ternyata sudah lenyap. Untuk membuktikannya, maka Satoshi dan kawan-kawan masuk ke dalam museum. Anehnya fosil yang diceritakan bergerak tadi sama sekali tidak berpindah dari tempatnya. Kemudian Kidachi menceritakan detail mengapa hal itu bisa terjadi. Saat itu Kidachi dan para staf sedang mempersiapkan acara pameran harta karun yang akan diadakan besok. Tengah malam saat semuanya sudah pulang, Kidachi mengecek sekali lagi, namun tiba-tiba saja lampu mati. Begitu melihat ada bola api, Kidachi langsung lari ketakutan. Keesokan harinya, Kidachi dan stafnya mengadakan pengecekan, tapi tidak ditemukan keanehan satupun. Untuk menjaga keselamatan para pengunjung, Kidachi menunda pembukaan pameran sampai masalah terselesaikan. Iris mengatakan ini adalah kutukan hantu, dan menyela dengan mengatakan pasti ada penjelasan yang lebih masuk akal. Tapi Satoshi yang sudah muak, menanyakan kapan ia bisa bertanding melawan gym leader. Selain waktunya yang kurang pas, Satoshi harus bersabar kalau ingin bertanding. Dikarenakan gym leader yang merupakan istri dari Kidachi, Aloe sedang berpergian. Singkat cerita, Kidachi menuntun mereka berkeliling museum. Setelah itu menuju ke batu meteor yang menyimpan energi kosmik dan juga merupakan incaran tim Rocket. Terakhir mereka dibawa melihat pameran yang rencananya mau diperlihatkan hari ini. Terdiri dari beberapa baju Zira dan replika Copa Grigus. Satoshi yang penasaran menanyakan topeng di dalam lemari kaca. Kidachi mengatakan itu replika topeng Yamax. Iris merasa ini ada hubungannya dengan kutukan hantu, namun masih belum punya bukti yang cukup. Berikutnya mereka dibawa ke perpustakaan yang berisikan arsip informasi barang bersejarah. Karena belum menemukan apa-apa, mereka meminta izin menginap untuk menyelidiki lebih lanjut.
Kidachi kagum dengan keberanian mereka meskipun masih anak-anak. Kidachi masih belum yakin apakah tidak apa-apa tidur di dalam sini. Takutnya ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Tapi di saat itulah justru Satoshi dan kawan-kawan akan bertindak. Di luar, tim Rocket terlihat sedang menunggu di gang kecil. Kemudian Flynn datang membawa misi baru, yaitu menyuruh tim Rocket untuk menukar meteor dengan meteor palsu yang mereka terima di episode sebelumnya. Kembali ke museum, Iris membangunkan teman-temannya karena mempunyai firasat buruk. Seketika muncul asap hitam, dan di balik asap hitam itu baju Zira berjalan dengan sendirinya. Tidak bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di hadapan mereka. Satoshi merintahkan Pikachu Quick Attack. Serangannya mengenai telak, namun baju Zira yang tadinya hancur kembali utuh semula. Begitu seterusnya saat Pikachu kembali melayangkan serangannya. Dari baju Zira itu muncul bola api yang pernah dilihat Kidachi. Bola api yang mengejar Kidachi itu bisa dipadamkan Osawa. Iris menyimpulkan bahwa apapun yang menyerang itu sepertinya ia mengincar Kidachi. Kidachi mengatakan ia tidak pernah melakukan hal yang kiranya akan membuat seseorang marah. Beberapa saat kemudian turun hujan di dalam ruangan. Dari sudut ruangan terdengar suara tangisan. Satoshi dan kawan-kawan yang mengecek sumber suara tersebut menemukan topeng yang dikurung di dalam lemari kaca sedang menangis. Kerangka Dragonite tiba-tiba hidup dan mencoba membebaskan topeng. Sebelum hal itu terjadi, Dan memerintahkan Pensek untuk menghentikan Dragonite. Kidachi lalu membuka lemari kaca untuk memastikan topeng dalam keadaan aman. Namun saat itu juga topengnya langsung menempel ke arah Dan yang telah dikendalikan topeng menyerang teman-temannya. Topeng itu menyampaikan bahwa ia marah karena dikurung di dalam kaca. Aloe yang sedang berlibur telah kembali pulang dan mengatakan topeng itu bukanlah replika, melainkan benar-benar Pokemon asli. Aloe merintahkan Watchhawk menyinari ruangan yang menyebabkan topeng itu menampakkan wujud aslinya, yaitu Yamask. Akhirnya terungkaplah alasan mengapa ia menyerang Kidachi. Karena Yamask kira Kidachi telah mencuri topengnya. Kidachi mengingat-ingat topeng itu ia temukan saat mengangkut barang. Mengira itu juga adalah replika. Kidachi lalu menaruhnya di dalam lemari kaca. Menyadari akan kesalahannya, Kidachi pun segera meminta maaf kepada Yamask. Yamask pun memaafkannya dan tidak akan mengganggunya lagi. Satoshi yang mengingat tujuannya langsung menantang Aloe bertarung. Dan tentunya Aloe menerima tantangannya.